Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Mutia dengan NPM 190411101172 dari Prodi Teknik Komputer Universitas Syakuala. Pada video kali ini, saya kerjakan untuk memenuhi tugas MK dari Matematika Diskrit, yaitu dengan materi induksi matematika. Nah, langsung saja kita membahas beberapa soal. Yang pertama, di sini yaitu ada soal setiap bilangan bulat positif n dalam kurung n lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih sebuah bilangan prima. Nah, cara penyelesaiannya itu kita menjabarkannya dengan pemisalan Xn dijabarkan, yaitu ada 2 tambah 3 dan angka seterusnya dengan dinyatakannya n sama dengan perkalian dari sebuah bilangan prima. Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan basis induksi. Jika n sama dengan 2, maka x2 adalah benar karena bilangan 2 ini adalah sebuah bilangan prima yang merupakan perkalian dari 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian ada langkah induksi. Jika xn benar, maka kita di sini memisalkan x tambah 1 adalah benar perkalian dari sebuah bilangan prima. Langkah ini disebut dengan hipotesis induksi. Untuk hipotesis induksi ini, yang pertama itu jika n tambah 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ia ini dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih dari bilangan prima. Di sini dapat dilihat n tambah 1 sama dengan AB, kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3, maka 3 sama dengan 2. Nah, yang kedua ini yaitu jika n tambah 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan positif A yang membagi habis n tambah 1 tanpa bersisa. Dengan kata lain, misalkan n tambah 1 sama dengan 4. Maka di sini dapat dilihat n tambah 1 per A sama dengan B, maka 3 tambah 1 per 2 sama dengan 2, dan di sini kita dapat hasil 4. Maka ini kan sama. Nah, dalam hal ini diperolehlah A lebih besar sama dengan A, lebih besar sama dengan B, dan lebih besar dari nilai N. Menurut hipotesis induksi ini sendiri, A dan B ini dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih sebuah bilangan prima, di mana ini berarti N tambah 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima, karena N tambah 1 sama dengan AB. Nah, karena langkah 1 dan 2 benar, maka terbuktilah bahwa setiap bilangan positif n dalam kurung n lebih besar dari sama dengan atau lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Untuk semua nilai n lebih besar sama dengan 1, yaitu n pangkat 3 ditambah 2n adalah bilangan kelipatan 3. Di sini kita menyelesaikan yang pertama yaitu kita pemisalan Xn-nya itu dijabarkan, yaitu 3 ditambah 9 ditambah nilai kelipatan 3 ditambah n, itu hasilnya sama dengan n pangkat 3 ditambah 2n. Nah, di sini yaitu pertama kita lakukan langkah basis induksi. Kita misalkan n sama dengan 1, maka nilai x1-nya itu adalah benar. Di sini dapat kita lihat 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1, maka hasilnya itu 3, di mana 3 ini adalah sebuah bilangan dari kelipatan 3. Kemudian langkah induksi. Jika xn benar, maka x tambah 1 adalah benar untuk semua nilai n lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini langsung saja kita coba jabarkan, yaitu nilai n-nya itu diganti dengan x tambah 1, yaitu dijabarkan 1, 3, 9, n ditambah n tambah 1 sama dengan n pangkat 3 tambah 2n. Nah, di sini nilai n kan diganti dengan n tambah 1, kemudian kita jabarkan sehingga dapatlah hasil n pangkat 3 tambah 2n ditambah 3 dikali n pangkat 2 tambah n tambah 1. Nah, tadi kan nilai n pangkat 3 udah kita buktikan kalau ia tuh benar dari sebuah bilangan kelipatan 3. Nah, di sini kita buktikan nilai 3 pangkat dalam kurung n pangkat 2 ditambah n ditambah 1 apakah benar.
sebuah bilangan dari kelipatan 3. Di sini 3 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1. Maka 3 ditambah di dalam kurung 1 tambah 1 tambah 1. Di sini dapatlah hasil 9, di mana 9 adalah bilangan dari kelipatan 3. Maka terbuktilah bahwa n lebih besar atau sama dengan 1, yaitu n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan dari 3. Nomor 3. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Jika n ini adalah tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dalam kurung n kurang 1/2. Nah, di sini pertama itu kita menggunakan basis induksi. Misalkan nilai n-nya itu 1, di mana tamunya itu hanya ada 1 orang. Karena n sama dengan 1, kita masukkanlah ke dalam rumus yang ini. Maka didapatkanlah hasil 0 kali, karena dalam sebuah pesta itu hanya ada 1 orang, maka ia tidak ada berjabat tangan dengan siapa-siapa. Kemudian kita mencoba jika tamunya itu bertambah, maka menggunakan langkah induksi. Jika Sn benar, yaitu asumsi jumlah jabat tangan yang terjadi sebanyak n dalam kurung n kurang 1/2, maka n tambah X dalam kurung n tambah 1-nya itu benar, yaitu jumlah jabat tangan yang terjadi di antara n tambah 1 ini adalah n tambah 1 dikali dalam kurung n tambah 1 kurang 1/2 atau n dalam kurung n tambah 1/2. Nah, berdasarkan hipotesis induksi, n ini kan jumlah tamu, yang berjabat tangan adalah senilai n dalam kurung n kurang 1/2. Jadi tamu yang ke n tambah 1, karena kita di sini tidak tahu berapa jumlah tamunya, jadi pemisalnya n tambah 1 ini akan berjabat tangan sebanyak n kali dengan n orang tamu lainnya. Jadi masing-masingnya itu sekali, sehingga jumlah jabat tangan keseluruhannya yaitu dapat dilihat di sini n dalam kurung n kurang 1/2 ditambah n tamu, sehingga didapatlah hasil n dalam kurung n tambah 1/2. Maka di sini terbuktilah bahwa jika ada n tamu, maka jumlah jabatan yang terjadi sebanyak n dalam kurung n kurang 1/2. Selanjutnya nomor 4. Banyak himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah 2 pangkat n. Nah, di sini kita misalkan Xn-nya ini adalah sebuah himpunan yang beranggotakan elemen n, di mana banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuknya itu dari himpunan bagian tersebut adalah 2 pangkat n. Nah, di sini kita lakukan yang pertama itu basis induksi. Jika nilai Sn-nya itu dimasukkan nilai 0, maka n-nya itu sama dengan 0. Karena nilainya sama dengan 0, kita masukkanlah di 2 pangkat n, yaitu di sini 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dimana berarti nilai dari x0 itu himpunannya itu kosong, karena dia hanya sendiri. Kemudian langkah induksi. Nah, di langkah induksi ini kita misalkan nilai n-nya itu menjadi n tambah 1. Nah, jika xn sama dengan 2 pangkat n diganti dengan n tambah 1, diperolehlah nilai 2 pangkat n tambah 1. Ini prosesnya dilakukan dengan sifar eksponen. Di sini terbuktilah banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah beranggotakan n elemen adalah 2 pangkat n. Karena kedua hasilnya itu sama, yaitu ada poin kelima. Untuk membayar biaya pos sebesar n sen dalam kurung nilai n-nya itu lebih besar atau sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya 3 perangko sen dan 5 sen saja. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan basis induksi. Jadi pemisahan di sini adalah Pn.
Nah, untuk biaya pos 8 sen dapat digunakan 1 buah perangko 3 sen dan 1 perangko 5 sen saja. Nah, di sini dapat kita lihat 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian kita lakukan langkah induksi, di mana nilai P-nya itu diubah menjadi N tambah 1. Di sini langsung saja ke contohnya. Untuk menghasilkan 9, nilai 9 sen, maka nilai perangko 5 sen ini diubah menjadi 2 perangko 3 sen. Maka diperoleh hasil 3 perangko ditambah 3 perangko ditambah 3 perangko adalah 9 sen. Kemudian kita beri contoh lainnya lagi. Untuk menghasilkan nilai 10 sen, maka 3 sen perangko ini diubah menjadi 2 perangko dan 5 sen. Maka diperoleh hasil 5 ditambah 5 hasilnya 10 sen. Nah, kalau kita coba lagi untuk memperoleh nilai 11 sen, maka 3 perangko sen ditambah 3 perangko sen ditambah 5 perangko sen, hasilnya 11 sen. Nah, di sini terbuktilah bahwa untuk membayar pos sebesar N sen selalu dapat digunakan hanya dengan 3 perangko sen dan 5 perangko sen saja. Sekian dari penjelasan saya untuk materi induksi matematika ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.